Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada video berikut, kita akan menggunakan penyimpanan online dari Google, yaitu Google Drive. Seperti biasa, kita masuk ke laman google.com dan masuk ke menu aplikasi Google, kita klik, lalu kita pilih Drive. Kita klik, lalu kita akan diarahkan ke halaman dashboard dari Google Drive. Jadi Google Drive ini merupakan sebuah tempat penyimpanan online yang dapat menyimpan dokumen, spreadsheet, slide, dan masih banyak lagi file yang bisa kita simpan di Google Drive. Baik itu file aplikasi, kemudian zip, itu bisa kita masukkan juga ke dalam Drive. Jadi tidak terbatas file apa saja yang bisa kita masukkan di Google Drive. Nah, saat pertama kali kita mengakses Google Drive, kita akan diarahkan ke halaman kosong seperti ini. Dan kita diberikan petunjuk file apa saja yang bisa kita simpan. Dan juga di sebelah kiri akan ada suggestion untuk mendownload Drive versi desktop. Jadi Google Drive ini tidak hanya untuk versi online saja yang diakses via browser atau web browser, tetapi juga dapat digunakan melalui desktop ataupun perangkat keras seperti laptop dan komputer. Baik, untuk mengupload file baru, kita bisa menggunakan tombol di sebelah kiri atas, tanda plus, baru atau new jika menggunakan bahasa Inggris. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita bisa membuat folder baru. Yang kedua, bisa mengupload file baru. Yang ketiga, kita bisa mengupload folder yang ada di komputer kita ataupun laptop kita. Dan berikutnya kita bisa membuat file-file baru berupa dokumen Doc. Ini seperti Word, kemudian spreadsheet seperti Excel, dan slide seperti PowerPoint. Ada juga Google Formulir seperti form, dan lain sebagainya. Di sini ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita hubungkan ke Google Drive. Jadi di sini tidak hanya terbatas kita menyimpan file offline kita menjadi online dan dapat diakses di mana saja asal terhubung dengan internet, tetapi juga kita bisa menghubungkan aplikasi lainnya. Seperti di sini ada Google Gambar, kemudian ada Google Site, Google Jamboard, dan juga saya pernah menggunakan sebuah aplikasi untuk menggambar atau membuat sebuah flowchart menggunakan Draw.io. Nah, Draw.io itu bisa kita simpan melalui Google Drive. Oke, sekarang kita akan mencoba mengupload file baru. Namun sebelum itu saya akan buat folder baru. Tapi teman-teman juga bisa langsung mengupload jika tidak ingin membuat folder baru. Tapi di sini saya akan membuat folder baru agar lebih rapi. Kita buat namanya dokumen. Dan di sini akan muncul folder dokumen. Lalu kita double klik. Kita bisa menambahkan file baru menggunakan tombol tadi, menggunakan upload file, atau kita juga bisa mengklik kanan yang ada di tengah, lalu kemudian klik upload file. Atau kita juga bisa melepaskan file ke dalam box ini. Seperti ini contohnya. Nah, maka filenya akan berproses mengupload. Atau juga bisa klik kanan, upload file. Dan juga bisa kita menggunakan tombol baru sebelah kiri. Kita klik, kemudian upload file. Dan file sudah terupload. Nah, jadi kita bisa menggunakan tiga cara tadi. Jika cara pertama tidak berhasil, bisa menggunakan cara kedua atau cara ketiga.
Karena terkadang beberapa kasus dan beberapa browser ada yang tidak bisa upload melalui tombol, ada juga yang tidak bisa mengupload melalui drag and drop. Namun sejauh ini untuk studi kasus tersebut hanya sedikit saja, bisa dibilang di bawah 5% dari pengalaman yang saya temui. Oke, setelah kita mengupload dokumen, kita akan coba mendownloadnya. Untuk cara mendownloadnya, kita bisa klik kanan, kemudian klik download. Dan kita diminta konfirmasi akan disimpan di mana, lalu kita save. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin mendownload file titik 3 ini secara bersamaan? Kita bisa blok semuanya, kemudian klik kanan, dan download. Nah, di sini Google Drive akan menyiapkan sebuah file zip untuk bisa di-download karena filenya lebih dari satu. Kemudian kita klik save. Lalu kita buka. Nah, ini ada folder yang sudah kita unzip. Lalu di dalamnya ada 3 file seperti yang ada di Drive. Selanjutnya, kita akan coba membagikan folder dokumen ini kepada orang lain atau filenya kepada orang lain. Bisa sebuah file saja atau bisa satu folder yang kita bagikan. Kita akan contoh dulu satu file, kita klik kanan, kemudian kita pilih bagi. Maka akan muncul box putih seperti berikut. Nah, di sini kita bisa menambahkan email orang lain atau email orang yang ingin kita invite ke dalam file ini. Misalnya di sini saya menginvite Classroom Official. Lalu kita bisa berikan juga pesannya. Nah, misalnya pesannya seperti ini. Lalu di sebelah kanan ada pilihan orang yang kita invite ini, dia bisa melakukan apa saja di file kita. Apakah dia hanya bisa melihat saja, atau memberi komentar saja, atau sebagai editor yang bisa mengedit file kita. Nah, misalnya saya pilih editor di sini. Nantinya, email yang saya invite ini akan bisa mengedit file kita. Jika melihat saja, nanti hanya akan bisa melihat, tidak bisa mengedit file. Oke, saya akan kirim. Dan kita cek lagi, klik kanan, bagikan. Di sini akan muncul email yang sudah kita invite tadi sebagai editor. Dan kita tetap sebagai pemilik. Jadi, si orang tadi yang kita invite itu tidak akan bisa menghapus file kita, karena kita yang memiliki file ini di Drive. Nah, lalu bagaimana cara kita ingin membagikan ke orang lain tanpa harus melalui email? Di sini kita bisa melihat, dapatkan link, lalu kita klik ubah ke siapa saja yang memiliki link, kita klik. Nah, di sini kita sudah mempunyai link yang dapat kita bagikan ke orang lain. Kita salin, kita akan coba akses terlebih dahulu. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini jika aksesnya tadi hanya untuk melihat. Jadi di sini kita hanya bisa membaca file yang sudah dibagikan tadi. Nah, sedangkan jika kita di sini akses lihat saja ini kita ganti menjadi pemberi komentar, nantinya hanya bisa memberikan komentar. Dan yang terakhir, editor. Semua orang yang memiliki link tadi, link ini bisa mengedit tanpa harus login terlebih dahulu. Seperti ini contohnya. Nah, di sini saya akan rubah dulu, atau saya akan tambahkan teks misalnya. Nah, di sini sudah teredit file yang kita bagikan tadi, karena pengakses di sini kita sudah setting dapat mengedit siapa saja yang memiliki link yang sudah kita bagikan tadi. Setelah kita membagikan file berdasarkan
satuan file. Kemudian kita bisa juga membagikan file menggunakan folder. Kita bisa klik kanan folder yang ingin kita bagikan, kemudian klik bagikan, dan lakukan seperti tadi. Kita bisa menambahkan email, atau dapat membagikan link tanpa menggunakan email. Bisa dibilang, tanpa orang login pun bisa mengakses file kita. Nah, di sini kita tidak hanya membagikan satu folder saja, tapi kita bisa membagikan lebih dari satu folder. Namun, cara yang digunakan tetap sama seperti tadi. Oke, selanjutnya kita akan coba cek fitur yang lain. Di sebelah kiri ada menu komputer. Di sini difungsikan untuk sinkronasi drive versi desktop. Jadi versi desktop nanti, jika kita sudah menginstalnya, kita akan sinkronasi file drive yang ada di Google Drive kita. Contohnya di sini saya sudah sinkronasi Google Drive saya. Nah, di sini kita bisa melihat file apa saja yang sudah ada di drive kita dan akan dapat diakses secara offline juga. Kemudian di menu berikutnya, di bagian pada saya, ini adalah tempat di mana kita dapat melihat folder atau file apa saja yang dibagikan ke email kita. Jika orang lain nanti ada menginvite kita melalui email, bisa kita lihat di dalam menu ini. Lalu ada juga menu terbaru, kita bisa melihat file atau folder apa saja yang kita akses pada waktu-waktu ini atau waktu singkat ini. Misalnya 5 menit sebelumnya kita mengakses file Word ini, jadi akan terlihat di menu terbaru. Kemudian berbintang, kita bisa menandai file-file kita menjadi berbintang agar nantinya mudah untuk dicari. Contohnya, ketika kita masuk di drive saya, kita bisa klik kanan dan tambahkan ke berbintang. Nah, jadi ketika saya klik berbintang di sini akan muncul juga foldernya di sini atau file yang kita sudah beri bintang. Ibaratkan ini bisa menjadi prioritas. Jadi misalnya file-file kita yang prioritas bisa kita masukkan ke dalam folder berbintang. Lalu berikutnya sampah. Di sini ada tempat di mana file-file yang sudah kita hapus tadi akan ditaruh ke dalam menu sampah. Dan 30 hari setelahnya akan dihapus secara otomatis. Jadi tidak akan ada lagi file di dalam folder sampah sehingga permanen dihapus. Kemudian yang terakhir kita bisa juga menambah penyimpanan. Di sini ada penyimpanan. Kita sudah menggunakan 300 KB dari 15 GB. Nah, jika teman-teman lebih dari 15 GB menggunakannya, yang pertama teman-teman bisa hapus file yang tidak digunakan agar bisa berkurang space-nya dan bisa digunakan kembali. Atau jika memang menggunakannya lebih dari 15 GB, bisa membeli penyimpanan dengan tombol beli penyimpanan. Di sini teman-teman akan diarahkan ke halaman list paket apa saja dan list penyimpanan apa saja yang disarankan sesuai kebutuhan. Dari mulai 100 GB hingga 200 GB. Sampai ke 2 TB. Bedanya sama yang 15 GB di sini teman-teman bisa mengakses ke pakar Google atau bantuan Google. Kemudian kita bisa membagikannya ke 5 orang lain dan mendapatkan manfaat bagi anggota. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.